Halo sahabat kancil, kembali lagi di program Kata Kancilku bersama saya Disti. Hari ini saya ditemani oleh seorang teman yaitu Mbak Zulnisa Riza. Halo Mbak Nisa. Halo Mbak Disti. Halo sahabat kancil. Iya, Mbak Nisa ini adalah seorang psikolog anak dan remaja di klinik kancil yang fokus pada psikologi belajar. Nah, udah tahu nih kira-kira di bahasan episode kali ini kita akan ngobrolin tentang apa? Siapa nih sahabat kancil yang kalau belajar tuh rasanya aduh susah banget ya, mungkin mudah putus asa, mudah lelah, atau kalau mau mulai belajar aja tuh udah males gitu ya bawaannya ya. Tenang aja, sahabat kancil nggak sendiri karena saya juga kadang-kadang seperti itu. Makanya saya menghadirkan Mbak Nisa di episode kali ini untuk kita bisa membahas tentang strategi belajar yang efektif gitu. Nah Mbak Nisa, aku mulai mau tanya-tanya nih sama Mbak Nisa. Kalau kita ngomongin belajar itu kan biasanya kalau lagi ada yang perlu di-review atau dipelajari gitu ya, kita benar-benar meluangkan waktu yang banyak bisa sampai ngerti gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mbak Nisa durasi ideal yang yang waktu yang cukup gitu untuk kita belajar tuh sebenarnya berapa lama Mbak Nisa? Oke, terima kasih banyak nih Mbak Disti. Jadi sebenarnya nggak ada patokan yang baku mengenai durasi waktu belajar gitu, karena hal ini tuh sangat berkaitan dengan kapasitas masing-masing individu. Dalam beberapa sumber, merujuk pada beberapa sumber, memang seseorang itu dapat menghabiskan waktunya untuk belajar kurang lebih 6 hingga 7 jam sehari. Akan tetapi kapasitas otak manusia ini sebenarnya terbatas nih. Jadi kita hanya mampu untuk belajar atau bekerja itu kurang lebih nggak lebih dari 90 menit gitu. Jadi oleh karena itu kita harus benar-benar pintar lah ya untuk memanajemen waktu kita seperti itu. Baik, jadi kalau menurut keterangan dari Mbak Nisa sendiri sebenarnya nggak ada patokan yang baku gitu ya, atau yang saklek berapa lama orang harus belajar. Tapi memang kemampuan manusia itu berbeda-beda sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan rata-rata dalam satu kali belajar itu otak juga memiliki kapasitas belajar ya Mbak ya, yang tadi disebutkan plus minusnya berkisar antara 90 menit gitu. Betul sekali Mbak. Oleh karena itu untuk melakukan belajar ataupun bekerja, usahakan semaksimal mungkin dengan waktu tersebut dan berilah jeda pada diri kamu untuk istirahat. Selain durasi belajar, yang paling penting untuk diperhatikan adalah strategi belajar. Jadi kita perlu menemukan nih strategi belajar apa yang cocok mungkin untuk teman-teman sahabat kancil. Belajar dalam kurun waktu yang lama belum tentu efektif. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengelola waktu untuk lamanya durasi belajar dan juga target belajar yang tepat seperti itu. Wah, ini adalah poin yang menarik nih yang tadi disampaikan Mbak Nisa, bahwa ternyata belajar itu belum tentu harus lama-lama gitu ya Mbak ya. Yang paling penting adalah teman-teman itu bisa menemukan strategi belajar yang efektif sama menentukan target belajar yang kira-kira efektif juga. Ngomong-ngomong tentang strategi belajar Mbak Nisa, kenapa sih kita penting untuk punya strategi belajar yang ideal atau strategi belajar yang efektif? Oke, jadi yang pertama kenapa penting banget nih ada strategi belajar, yaitu teman-teman dapat mengetahui nih dari teman-teman lebih dalam lagi mengenai kesulitannya dan juga serta target belajar. Kemudian yang kedua dapat membantu untuk mempelajari atau mengenal lebih dalam lagi mengenai materi untuk mengerjakan tugas dalam waktu yang efisien. Dan yang ketiga, kegiatan belajar ini tentunya dapat membuat kamu merasa lebih menyenangkan gitu ya. Oke, jadi memang ternyata strategi belajar itu juga penting untuk dibangun dulu atau direncanakan dari awal agar diri kita tuh juga tahu nih sebenarnya apa sih yang akan dipelajari, kesulitannya apa, target belajarnya apa gitu ya. Dan tentunya strategi belajar juga diperlukan biar kita bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan sesuai dengan diri kita atau kebutuhan kita.